Ya, kita kembali di Saling Silang. Masih kita bicara soal bagaimana peluang masing-masing partai politik di 2019. Tadi kita belum sampai kepada isu ya. Sekarang saya ingin membahas mulai dari Golkar dulu, begitu. Ingin menjadi pemenang kan? Paling tidak 3 besar kan? Insya Allah. Insya Allah. Silakan mulai memaparkan isu-isu apa yang akan menjadi jualan Anda di 2019 dan apakah akan laku nanti? Tolong nanti dijawab. Ya, begitu. Pertama saya ingin menjelaskan soal captive 14-15% itu ya. Kan sebetulnya dari beberapa pemilu selalu banyak orang mengatakan bahwa ya Golkar itu kan sudah punya infrastruktur politik dan segala macam, ya pasti suaranya seperti itu. Karena dia sudah punya pemilih yang sejak lama. Tapi kan perlu diingat bahwa pemilih-pemilih Golkar yang lama itu kan makin lama kan juga makin berkurang. Karena usia atau mungkin menyeberang ke partai yang lain. Artinya gitu. Bahwa betul memang mungkin punya basis, tapi kalau tidak dilakukan dengan kerja-kerja politik dengan perawatan itu akan turun pasti. Nah, kan ini ada Golkar baru begitu. Lah ya, artinya saya mau mengatakan bahwa setiap menghadapi pemilu, Golkar itu tidak hanya sekedar mengharapkan dengan basis masyarakat konstituen yang dianggap captive itu, tapi selalu juga dilakukan dengan kerja-kerja politik. Nah, tapi ada fakta loh yang mengatakan bahwa itu tadi Lapindo lah, ada Pak Ical, tidak ada Pak Ical, lalu kemudian muncul Nasdem dan seterusnya, dan bahkan sebelum kemunculan Nasdem tetap rata-rata di situ. Iya, artinya itu nanti diseimbangkan dengan isu-isu yang lain kan. Walaupun kemudian ada terpaan isu yang negatif ya, tapi dengan memunculkan tokoh-tokoh misalnya di caleg-caleg yang kemudian itu mempunyai basis tertentu, itu kan juga bisa mereplace isu-isu yang selama ini dianggap negatif dan menurunkan elektabilitas atau popularitas Golkar gitu. Nah, soal kita menghadapi 2019 ada beberapa isu. Tentu yang paling sekarang dibicarakan banyak orang di publik adalah soal Golkar bersih. Ya, kita sekarang kepemimpinan baru sejak mulai November kemarin itu tentu punya visi baru, misi baru, dan salah satu tagline kita itu adalah Golkar bersih, yang memang lahir sebagai antitesa dari kasus yang kita hadapi beberapa bulan sebelumnya gitu. Dan alhamdulillah sepertinya kalau kita lihat dari tren-tren survei yang sekarang ada, isu itu cukup membantu merecovery ya. Karena kan pada saat kita menghadapi kasus kemarin itu... Kasus kemarin maksudnya kasus Setia Novanto? Ya, kasus ketua umum kita pada saat itu, kita kan sudah sampai ada yang mengatakan 7%. Tapi di survei terakhir kita sudah rebound, sekarang sudah 15,5%. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam menghadapi pilkada ini, Golkar sudah menetapkan 3 isu yang ini akan terus berlangsung, baik itu pada saat pilkada, kemudian nanti calon yang terpilih, calon yang kita usung kemudian terpilih, dan sampai nanti di pileg. 3 isu itu adalah soal sembako yang murah, ya, kemudian ketersediaan lapangan kerja, kemudian yang ketiga adalah rumah layak yang juga terjangkau. Oke, gitu. Sembako yang murah bukan bagi-bagi sembako ya ini maksudnya. Jadi kita menitipkan rumah layak, dan yang tadi yang kedua apa? Saya lupa. Ketersediaan lapangan kerja, jadi menekan pengangguran. Nah, jadi ini 3 isu ini yang kita titipkan sekarang kepada calon-calon yang kita usung di pilkada, ya, untuk menjadi programnya nanti ketika dia juga terpilih sebagai calon sebagai kepala daerah. Baik, mari kita tanyakan ke Pak Sirajudin. Pak, dari 3 isu tadi. Nah, sebelumnya jualan Partai Golkar ini nanti sudah tepatkah 3 isu tersebut, dan apakah masyarakat juga sudah mulai lupa begitu dengan kasus Setia Novanto, IKTP dan seterusnya? Well, saya kira Golkar masih harus bekerja lebih keras lagi. Pertama untuk memperbaiki kredibilitasnya. Kredibilitas soal keyakinan publik terhadap Partai Golkar itu harus. Katanya sudah sembuh begitu dengan adanya Golkar baru, orang sudah lupa bahwa ketua umumnya yang dulu itu saat ini pesakitan di KPK. Belum. Karena kalaupun publik secara umum mungkin sudah mulai lupa atau tertindih oleh berita yang baru, nanti akan keluar juga, diangkat. Ini soal kredibilitas partai itu akan saling bungka juga nanti di masa kampanye. Dan rekod itu sekarang sudah available di ruang publik. Bisa diangkat kapan saja. Oleh karena itu,
meskipun ada tanda-tanda positif kembalinya kepercayaan publik ke Partai Golkar, memang masih harus diperjuangkan lebih keras lagi, karena yang dilihat bukan hanya simbol tertingginya saja, tetapi juga tokoh-tokoh Golkar di daerah, gitu. Itu yang masih ada kasus itu. Nah, berarti pilkada serentak ketiga 2018 ini bagi Golkar sangat menjadi momentum yang sangat penting sekali ya. Untuk semua partai politik. Pertama untuk mengangkat kembali argumen posisi argumen kebijakan yang diusung Golkar. Golkar memang dari dulu memang pro kesejahteraan. Ya. Argumen Orde Baru saat itu ya semuanya begitu, sembako murah, karena memang Tritura yang dijawabnya dulu di tahun 67-68 menjawab Tritura, jadinya Golkar gitu. Nah, dari sisi ideologi Golkar tidak terlalu berubah banyak. Dan dari sisi agendanya memang soal negara kesejahteraan yang ingin diperjuangkan Golkar memang harus dijabarkan secara lebih detail. Misalnya, apakah itu cukup menggambarkan yang dimaksud dengan sembako murah, terus juga dari lapangan kerja dan juga perumahan. Kalau kita lihat dari sejumlah survei memang konsisten soal akses terhadap harga-harga kebutuhan pokok, lapangan kerja dan kemiskinan itu bagian agenda kebijakan yang paling berat dihadapi oleh pemerintah saat ini dibanding sektor-sektor yang lain. Kalau Golkar mengambil isu itu, saya kira tepat dan konsisten dengan argumen tentang negara kesejahteraan. Isu tersebut apakah akan mudah dicerna oleh masyarakat begitu? Atau itu juga akan dimainkan oleh partai politik yang lain? Tentu saja, saya kira akan dimainkan oleh partai politik yang lain. Lagi-lagi sekarang, seberapa meyakinkan Golkar bisa menjelaskan itu ke masyarakat? Apakah penjelasan itu cukup meyakinkan atau tidak? Dengan misalnya dengan kredibilitas Partai Golkar yang masih harus diperjuangkan itu. Misalnya Golkar bersih itu masih berada pada level slogan gitu. Nah, bersihnya seperti apa, reformnya seperti apa yang dilakukan oleh Partai Golkar kan belum terlihat juga. Harus dibuktikan begitu ya. Oke, 20 tahun reformasi 2018, sentimennya akan menjadi positif atau negatif untuk Golkar? Saya kira begini, Golkar punya kesempatan untuk memperbaiki. Pertama gini, Golkar itu punya sumber daya politik paling kuat di antara partai-partai politik yang lain yang ada saat ini di Indonesia. Tokoh-tokoh dan sumber daya individualnya dari pusat sampai daerah itu paling siap Golkar itu. Baik generasi seniornya yang gitu ya, yang selevelan ketua umum, maupun yang lebih mudanya seperti Mas Doli dan ke bawahnya, Golkar paling siap dari sisi organisasi dan dari sisi sumber keuangan juga, karena banyak pemain Golkar itu ada pebisnis besar juga di negara ini gitu. Oleh karena itu, tapi itu tidak menjamin Golkar akan sangat mulus begitu ya untuk masuk menjadi 3 besar begitu di 2019. Tentu saja, karena itu tadi soal kredibilitas itu masih harus diperjuangkan. Supaya publik percaya kembali ke Golkar itu harus diperjuangkan, dan pilkada bisa jadi salah satu sarana untuk memperbaiki image itu. Dan yang kedua itu juga placement orang-orang yang nanti di caleg itu nanti, apakah calegnya itu punya sangat penting sekali. Betul dong, karena itu representasi yang langsung dilihat oleh masyarakat di daerah-daerah, gitu. Nah, apakah mencerminkan Golkar bersih itu, dan apakah juga orang-orang ini menjalankan kebijakan kesejahteraan yang ingin diperjuangkan Golkar itu. Oke, baiklah. Tadi kita harus break dulu, Pak Doli. Kita kembali, nanti kita akan kasih kesempatan PSI juga untuk menjelaskan isu-isu apa yang akan diangkat. Tetaplah bersama kami.